Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu sore. Hal itu menyebabkan tenda hajatan pernikahan di Desa Lembah, Kecamatan Babadan misalnya, porak-poranda. Resepsi langsung dihentikan. Tamu undangan pun berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Bahkan seorang tamu jatuh pingsan karena panik. Angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon yang berada di sekitar SDN 3 Lembah Babadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, hujan deras disertai angin kencang pada Kamis kemarin menelan 2 korban jiwa. Seorang anak balita meninggal akibat tertimpa reruntuhan genting dan plafon. Seorang korban lain adalah warga lansia yang sedang berteduh di sebuah gubuk yang hancur akibat tertimpa pohon tumbang. Bencana angin puting beliung ini membuat banyak rumah warga rusak termasuk fasilitas umum dan 2 bangunan perkantoran. Video amatir warga merekam hujan es di Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, Kamis sore. Fenomena hujan es terjadi berbarengan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah itu. Hujan es tersebut terjadi sekitar 5 menit. Dikutip dari cnnindonesia.com, BMKG menyebut faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia mempengaruhi cuaca di Indonesia dalam sepekan mendatang. BMKG pun mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim, diantaranya angin puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, dan hujan es. Tim Liputan CNN Indonesia. Cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang terjadi di sejumlah daerah meski masih dalam masa transisi dari musim kemarau panjang ke musim pancaroba. Dampaknya ternyata cukup terasa. Apa kemudian yang perlu diwaspadai terhadap perubahan cuaca ekstrim ini? Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber secara virtual, Erma Yuli Hastin dari Klimatologis Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selamat malam Bu Erma. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bu Erma sudah bergabung dengan kita malam ini. Bu Erma gini, tadi kita juga sudah melihat bagaimana di sejumlah daerah di Jawa Tengah khususnya dan beberapa di Jawa Barat ini juga sudah terjadi cuaca ekstrim ya, ada badai, puting beliung dan dampaknya ternyata juga kepada fasilitas publik dan juga rumah warga. Nah, di tempat yang berbeda, di daerah lain itu juga masih mengalami kemarau dan musim kering begitu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa menjelaskan fenomena ini Bu Erma? Baik, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa selama 10 hari terakhir, terutama dari tanggal 20 ya, sekarang udah 7 hari dan akan sampai berlanjut sampai akhir bulan ini setidaknya di dasarian ketiga bulan Oktober, ini ada driver atau pembangkit gangguan cuaca pada skala yang sinoptik, artinya skalanya lebih luas. Kemarin ada Hamun, siklon tropis Hamun yang ada di Teluk Benggala di India, begitu ya. Kemudian satu lagi di timur itu ada di selatan Papua, di sekitar Papua. Nah, ada 2 siklon tropis besar, sistem besar yang sedang tarik menarik, begitu kan, terjadi di wilayah kita. Hingga ini membangkitkan apa yang dinamakan dengan awan-awan berkelompok atau berklaster dalam skala yang meso, ini memenuhi hampir seluruh daratan di Sumatera, kemudian Kalimantan, selama berhari-hari dengan siklus diurnal yang sangat kentara. Siklus diurnal itu artinya kalau sore hari dia ada di darat, kemudian kalau pagi hari atau malam gitu ya, dia adanya di tengah laut, begitu seterusnya. Saling bergantian. Nah, inilah yang sebenarnya men-trigger atau memicu terjadinya banyak sekali di tingkat yang lebih lokal gitu ya, pada skala yang lebih mikro, itu apa yang tadi dikatakan dengan thunderstorm bow echo. Jadi badai-badai yang dibentuk secara konvektif pada wilayah yang lokal karena pengaruh dari MCC, kita menyebutnya MCC. Jadi awan-awan badai berklaster dalam kelompok yang besar begitu ya, itu yang memenuhi Pulau Jawa kemarin dan sangat intensif begitu ya selama berhari-hari. Ini sebenarnya Mas Ferdi yang menyebabkan perubahan secara mendadak antara dimulai dari kemarau yang kering sekali panas begitu ya, kemudian tiba-tiba kita mengalami kondisi ketidakstabilan yang sangat tinggi seperti kemarin karena ada trigger dari 2 siklon tropis ini.
Tetapi mulai hari ini, bahkan mungkin kemarin, itu dua-duanya sudah meluruh. Sudah meluruh. Jadi mulai sekarang, mulai hari ini tinggal sisa-sisanya. Sisa itu artinya pokoknya menunggu sampai benar-benar energi dari badai itu habis seluruhnya. Karena sudah mulai mereda dan jumlahnya itu mulai berkurang gitu secara jumlah gitu ya. Nah, hal inilah yang bisa menjelaskan mengapa dalam seminggu terakhir begitu intensif nih. Berarti kan ada peningkatan begitu ya dalam skala lokal begitu di cuaca ekstrim ini. Yang bentuknya tadi ada badainya itu bukan hanya angin kencang dan hujan ekstrim, tapi juga disertai dengan hail. Artinya batu-batu es. Kenapa? Karena dia jatuh dari awan-awan yang tadi gitu ya dipaksa berklaster gitu. Jadi ini kumpulan dari cumulonimbus. Jadi awannya nggak cuma satu gitu. Kalau awan badainya cuma satu itu udah hanya terjadi di satu lokasi selesai udah gitu. Tapi ini kan di banyak lokasi ya, karena dia memang skalanya tadi itu clustering, ada cluster, ada kelompok dari beberapa sel cumulonimbus yang bergabung. Itu yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, Mas. Oke, karena memang kita lihat dampaknya tidak main-main ya, Bu ya. Rumah-rumah warga juga cukup rusak begitu karena badai tersebut dan juga cuaca ekstrim tersebut. Nah, untuk sebarannya ini apakah juga masih seperti yang Anda katakan tadi, walaupun sudah sisa, tapi apa yang perlu diwaspadai? Nah, ada satu hal lagi yang penting yang perlu saya informasikan gitu ya. Meskipun sekarang ada El Nino, kemudian juga ada IOD positif yang menjamin bahwa suhu permukaan laut yang ada di wilayah sekitar Indonesia itu sedang mendingin. Artinya tidak ada harusnya pembentukan aktivitas konvektif begitu kan. Tetapi yang kita lihat adalah ada satu anomali yang mungkin orang tidak perhatian ke sana gitu ya, ahli. Ada di Laut Cina Selatan itu peningkatan suhu yang cukup ekstrim, jadi lebih dari 2 derajat Celcius. Nah, saya kira aktivitas peningkatan dari suhu permukaan laut inilah sebenarnya yang kemudian menjadi energi pembangkit atau lingkungan yang subur bagi tumbuhnya badai-badai sekitar itu. Karena saya cek, Pangkal Pinang pernah mengalami 122 mm. Pangkal Pinang itu dekat dengan Batam ya, dekat dengan Laut Natuna, dan itu dekat juga dengan ke utaranya sedikit sudah Laut Cina Selatan. Jadi sekarang yang memberikan energi bagi pembentukan hujan yang sifatnya tadi ekstrim, itu jangan lupa Laut Cina Selatan. Dan Laut Cina Selatan ini kan diapit antara Sumatera dan Kalimantan, begitu kan ya? Nah, ketika dia masuk ke darat, masuk ke Kalimantan dan Sumatera, dia berinteraksi dengan gunung-gunung, topografi. Sehingga ada kalanya ya awan-awan badai itu sampai ke Jawa. Inilah sebenarnya hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, dan artinya kondisi seperti ini terjadi secara acak. Secara acak untuk di Jawa gitu ya. Tergantung bagaimana nanti pembentukan si klaster awan itu di atas Jawa ketika dia dijalarkan dari Sumatera maupun dijalarkan dari Kalimantan begitu. Ini sebenarnya hal-hal penting yang masih terjadi di saat ini, yaitu menghangatnya atau pemanasan dari suhu permukaan laut. Meskipun di selatan Jawa itu suhunya sudah dingin sekali karena ada IOD positif. Mestinya kan kering gitu ya. Tapi ya karena tadi masih ada gitu ya, sebagian dari suhu permukaan laut di wilayah Indonesia, di dekat Indonesia yang masih memanah, dan bahkan itu mungkin kategorinya ekstrim, karena mungkin kalau pemanasan biasa mungkin 0,5 ya, tapi sekarang sudah plus 2 derajat Celcius. Jadi ini sebenarnya yang bisa membangkitkan begitu ya, memproduksi atau menghasilkan banyak tadi klaster-klaster awan yang beralih rupa kemudian dalam skala kecil menjadi badai-badai tadi begitu. Kita ingin juga mengetahui walaupun ini terjadi secara acak, tapi kemudian apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai musim peralihan dan di mana saja kemudian sebarannya di Indonesia, Bu Erma? Ya, baik. Kalau kita bicara tentang musim peralihan, ada satu ciri yang sangat kentara bisa kita lihat, yaitu hampir seluruh angin yang ada di atas Pulau Jawa dan selatan Indonesia itu tidak ada angin dominannya. Tidak ada angin misalnya dominan dari timuran maupun dari baratan. Itu tidak ada. Jadi angin semuanya tuh muter-muter. Karena itu makanya banyak puting beliung begitu kan ya. Nah, kondisinya dari pengamatan kami selama ini, sejauh ini begitu ya sampai hari ini, itu angin masih sebenarnya dominan timur.
Untuk di selatan Jawa, di selatan Indonesia maksud saya ya, selatan ekuator. Sehingga ini menunjukkan bahwa secara angin itu kita sebenarnya masih musim kemarau. Masih musim kemarau. Namun karena tadi ada ketidakstabilan, di satu sisi ada yang overheat, ada yang panas banget. Kemudian sementara di selatan Jawanya dingin banget gitu kan. Itu kan ada gradien tuh, gradien temperatur yang memicu konvergensi ya, ada pertemuan angin dan sebagainya gitu ya. Inilah sebenarnya yang membangkitkan terjadinya cuaca ekstrim tadi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa musim peralihan sekarang terjadi di mana gitu, sebenarnya lagi stop, dia lagi jeda, lagi delay ya dikatakannya. Jadi sekarang masih kemarau yang diperpanjang. Tuh. Meskipun kemaraunya ini diperpanjang, tapi bukan berarti untuk sampai di akhir Oktober ini, bukan berarti kemudian tidak ada hujan, karena sekarang kondisinya masih ada sisa-sisa tadi yang saya katakan bahwa uap air itu tadi disuplainya dari Laut Cina Selatan. Kemudian energi-energi untuk membuat klaster awan masih bisa terbentuk gitu ya, sehingga masih ada sisa-sisa. Tapi mulai hari ini akan ada aktivitas yang mulai sedikit ya mereda, jauh lebih mereda lah ya. Dan kita akan perlahan-lahan kering lagi, perlahan-lahan. Jadi memang seperti itu tahapannya begitu ya, siklusnya begitu. Oke, baik. Kita tentu tetap waspada walaupun kemudian belum ada peralihan dari musim kering ke musim hujan, karena ini memang ada fenomena yang terjadi begitu, tapi tetap kita berharap kewaspadaan di tengah masyarakat terhadap fenomena cuaca seperti ini juga harus ditingkatkan. Baik, terima kasih Bu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi dari Badan Riset Inovasi Nasional, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam, makasih.